Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam sebuah pemrograman, yaitu namanya adalah array. Dan array ini adalah salah satu struktur data yang sering banget digunain untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Di Python, meskipun kita sering menggunakan list, konsep array tetap relevan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan data, algoritma, sehingga machine learning, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dengan Python. Oke, di agenda dan topik bahasan kita kali ini ada 4 ya, dan beserta kesimpulannya. Yang pertama itu ada array, larik, array dimensi, cara mengakses array, dan prakteknya. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan array ke dalam Python. Array ini adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, diakses oleh indeks yang dimulai dari 0. Dan array memungkinkan penyimpanan dan pengaksesan data secara efisien dalam urutan yang tertentu. Array atau larik itu dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga sebuah elemen. Nah, yang terurut dan homogen. Ada dua. Yang pertama itu terurut. Nah, yang terurut ini dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat Yang pertama itu adalah terurut. Dan terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama. Elemen-elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke n. Yang kedua itu ada homogen. Kalau homogen itu adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Atau bisa kita sebut tuh array larik ini adalah tipe data yang sama ya, struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dan tipe data yang sama dalam satu variabel. Dan elemen-elemennya dalam array juga disusunnya harus berurutan dan diakses menggunakan indeks, yang dimana indeks pertama biasa dimulai dari 0. Sebagai contoh, array dapat digunakan untuk menyimpan nilai ujian 5 siswa, seperti contohnya ya 80, 90, 75, 95, 8 dan seterusnya, yang semuanya bertipe itu data integer. Nah, array itu mempermudah pengolahan data yang homogen, memungkinkan operasi seperti iterasi, penghitungan rata-rata, pencarian nilai-nilai tertentu, atau sebuah pengurutan data. Nah, dalam Python, array itu dapat dibuat menggunakan modul bawaan array atau pustaka seperti NumPy untuk mengolah data, untuk sebuah pengolahan data yang lebih kompleks. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada array dimensi. Array dimensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada array dimensi 1. Itu dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Yang kedua itu ada array dimensi 2. Yang kedua itu ada array dimensi 2. Sama halnya dengan array dimensi 1. Cuma kalau array dimensi 2 itu dia memiliki cara yang sama dalam pendeklarasiannya aja. Nah, yang ketiga itu ada array multidimensi 2. Array multidimensi 2 merupakan array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun array 2 dimensi. Namun, array multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Yang pertama itu kalau array dimensi 1 itu adalah array yang paling sederhana ya, yang terdiri dari satu barisan elemen yang dapat kita akses menggunakan indeks tunggal. Ini serupa dengan kayak daftar atau kayak list di Python. Yang pertama itu ada struktur, kayak sebuah sederet elemen dalam satu dimensi itu searah horizontal. Contohnya kayak nilai ujian siswa 80,90,75 yang tadi sudah kita bahas. Terus ada akses elemennya, elemen diakses dengan indeks, misalnya array, terus dalam kurung 0, mengembalikan elemen pertama. Terus penggunaannya juga bisa buat menyimpan. Terus dalam penggunaannya itu juga bisa buat menyimpan daftar nilai, data linear seperti suhu harian selama seminggu.
Dan yang kedua itu ada array dimensi 2. Itu kalau yang dimensi 2 itu tiap elemennya itu diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk baris dan satunya buat kolom. Strukturnya tuh kayak matriks, baris dan kolom, tahu kan? Kalau waktu SMA pernah belajar matriks pasti kita tahu lah kalau misalnya array dimensi 2 nih pakai matriks juga. Contohnya ini bisa buat nilai siswa di beberapa mata pelajaran gitu kan, buat ngebuat sebuah matriksnya. Dan akses elemennya itu pakai array, dalam kurung baris, tutup kurung, dalam buka kurung lagi, kolom, dan tutup kurung. Dan penggunaannya ini bisa buat representasi. Dan dalam penggunaannya itu kita bisa pakai representasi table, data grafik seperti gambar 2 dimensi. Itu juga bisa diimplementasikan dengan ke Python. Kita bisa belajar buat implementasikannya. Dan yang ketiga itu ada array multidimensi. Ini tuh perluasan dari array 2 dimensi dengan lebih banyak tingkat dimensi. Contohnya, kalau array 3 dimensi itu dapat digunain buat menyimpan kumpulan matriks. Strukturnya itu elemen yang disusun di dimensi lebih dari 2, seperti kubus data. Nah, contohnya itu kayak koleksi data 2 dimensi untuk berbagai kondisi. Penggunaannya itu bisa meliputi data 3 dimensi seperti video, atau kayak rangkaian gambar 2 dimensi, data kompleks seperti AI atau machine learning. Kayak gitu contohnya. Oke, lanjut. Di sini ada cara pengaksesan array multidimensi. Cara yang digunakan untuk mengakses elemen array multidimensi, misalkan array 3 dimensi adalah dengan menuliskan indeks ukuran pertamanya, atau bisa kita sebut subscript pertama. Nah, indeks ukuran kedua dan indeks ukuran yang ketiga itu misalnya pada array larik di atas kita ingin mengakses nilai 8 yang terdapat pada indeks ukuran pertama ke 0. Nah, si indeks ukuran kedua yang ke-1 dan indeks ukuran ketiga yang ketiga kemudian menampung nilai tersebut ke dalam suatu variabel yang bertipe integral. Nah, atau bisa kita sebut int. Misalnya int tampung, maka kita perlu menuliskan kode programnya seperti berikut ini. Nah, ini adalah kode dari kode programnya, dari tampung sampai dengan larik, terus buka kurung 0, 1, 2, 3. Dan perlu diingat, meskipun array larik ini memiliki jumlah ukuran pertama sebanyak 2, jumlah ukuran kedua sebanyak 3, dan jumlah ukuran ketiga sebanyak 4, atau dideklarasikan sebagai berikut. Namun karena indeks array selalu dimulai dari 0, maka untuk mengakses elemen terakhir dari array larik, kita dapat mengaksesnya itu dengan cara menuliskan larik 1, 2, 3, bukan larik 2, 3, 4 gitu. Nah, berikut cara pengaksesannya. Array 3 dimensi adalah array yang memiliki 3 level indeks. Misalnya 3 deretan matriks yang berbeda. Ini sudah saya tulis untuk sintaksnya, array 3 dimensi. Ini bisa dicoba di Python untuk menjalankan programnya. Dan selanjutnya nih kita ada sebuah praktek. Prakteknya adalah membuat sebuah program untuk menyimpan dan menampilkan daftar nilai ujian 5 siswa. Dan array 1 dimensi ini untuk menyimpan nilai ujian 5 siswa, dan ini ada sintaksnya yang akan kita coba menggunakan Visual Studio Code. Karena di sini saya sudah coba, jadi saya tinggal menampilkan aja di sebelah sini hasil dari prakteknya. Ini kita menggunakan Python di Visual Studio Code. Jadi kita tinggal menampilkan hasilnya, input dan outputnya. Nah, ini hasil praktek, ini sintaks dan outputnya. Sudah saya taruh, dan ini hasil dari runnya. Outputnya keluar, dia memberikan daftar nilai ujian siswa sebanyak 5 orang. Nah, di sini sesuai dengan apa yang ingin kita praktekkan. Dan ini bisa kita coba praktekkan untuk pembelajaran dari materi array kita. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.